Baik, jadi materi yang akan saya sampaikan adalah kajian atau pendekatan semiotik dalam sejarah. Kurun waktunya adalah berkaitan dengan sejarah praaksara, Hindu-Buddha, dan kemudian kolonial. Nah, untuk mengkaji sejarah dalam kaitannya dengan semiotik atau semiotika, maka sejarah itu harus kita pandang sebagai fenomena budaya, yaitu kaitannya dengan sejarah, karena budaya bisa berupa bahasa, bisa budaya, tetapi yang berkaitan dengan budaya masa lalu adalah sejarah. Bagaimana itu dilihat dengan kacamata semiotik ini. Nah, kemudian akan saya jelaskan secara sepintas apa yang dimaksud dengan semiotik atau semiotika. Jadi semiotika berasal dari kata Yunani yang berarti semion, yang berarti tanda. Jadi semiotika yang kemudian di Indonesia dikenal semiotik atau semiotika, ilmu tentang tanda. Nah, semiotika itu muncul pada abad pertengahan, di mana para ahli filsafat Yunani yang mengatakan semion telah menggunakan pengertian dan penggunaan tanda sebagai tanda kebudayaan. Kemudian hal itu dikembangkan atau berkembang pada abad ke-18, di mana istilah semiotik telah digunakan oleh Lambert, ahli filsafat Jerman. Jadi dari Yunani kemudian ke Jerman. Nah, baru kemudian mendapat perhatian pada abad ke-20, di mana para ahli mulai ramai membahas tentang semiotik. Misalnya Ronald Betts pada tahun 53 dengan judul Element de Sémiologie, jadi bahasa Prancis. Kemudian Peirce, Message and Signal, jadi bagaimana hubungan dengan tanda, jadi message and signal. Kristiva tahun 69 ini khusus membahas apa itu semiotik, sehingga judulnya semiotika. Kemudian Monin tahun 70 memilah-milah lagi, yaitu tentang pengantar semiotik, pengantar tentang semiologi, pengantar tentang ilmu tanda. Dan yang terakhir maestronya adalah Umberto, itu adalah membuat sebuah teori tentang semiotik. Nah, kemudian yang terakhir yang paling populer yang digunakan di mana-mana adalah ahli filsafat dari Amerika yang disebut dengan Peirce tahun 31, yang kemudian menerbitkan buku berjudul Semiotika. Nah, bagaimana perkembangan di Indonesia? Jadi mengenai penelitian sejarah yang melakukan pendekatan dengan semiotik, saat sekarang yang saya ketahui baru 3. Jadi yang pertama kali adalah dulu saya mencoba, jadi susah payah sekali perjuangannya, dan waktu itu kami dibimbing oleh ahli semiotik dari antropologi linguistik, yaitu almarhum Profesor Dr. E.K.M. Masinambo dari LIPI.
kami cobakan untuk lukisan dinding gua di daerah Pangkep, suatu kajian tentang mana lukisan dalam kehidupan Mesoliti. Ini saya selesaikan pada tahun 999, pas kebetulan anak saya lahir. Kemudian teori yang saya upload di dalam lukisan dinding gua, ini kemudian dikembangkan oleh kakak tingkat saya, dosen dari UI Arkeologi, yaitu sekarang disebut Profesor Dr. Agus Aris Munandar, dengan sebuah disertasi Palebahan upaya pemberian makna pada Puri Bali abad 14 sampai 19 Masehi. Ini juga pada 19 ini. Kemudian yang terakhir yaitu yang berkaitan, yang Profesor Dr. Agus Aris Munandar, berkaitan dengan kajian Hindu-Buddha. Sedangkan yang terakhir adalah Lili Suratminto, adalah jurusan sastra Belanda, tetapi dia tertarik pada kajian sejarah Belanda. Dia membuat makna sosiohistoris batu nisan VOC yang ada di Batavia. Ini beberapa contoh yang bisa saya upload. Jadi ada 3, yang lainnya belum ada. Jadi lukisan dinding gua adalah studi kasus tentang pra-aksara, karena sekarang sejarah itu masuk pra-aksara walaupun belum ada aksaranya, seperti itu. Kemudian Pak Agus Aris Munandar mencoba untuk Hindu-Buddha, dan Mas Lili adalah berkaitan dengan kebudayaan Indis. Lanjut. Nah, di dalam melihat sebuah sejarah, maka sejarah harus ditempatkan sebagai fenomena budaya yang berhubungan dengan kebudayaan material, karena sejarah selalu berhubungan dengan budaya-budaya fisik, budaya-budaya yang bisa kita raba. Di dalam hal ini kita melihat konsep kebudayaan yang sering dipakai di dalam bahasa. Konsep budaya ini bisa dibagi menjadi realitas internal, artinya realitas kebudayaan yang ada di dalam batin manusia, ada di dalam pikiran manusia. Ini sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat. Namun realitas internal ini berdasarkan pertalian yang erat dengan realitas eksternal atau berada di luar diri manusia. Sifatnya biologis. Kemudian sifat itu juga memperoleh bentuk pengaruh manusia. Jadi kalau saya mengatakan sekarang Pak Blasius, ini adalah realitas eksternal. Tetapi yang realitas internal ada konsep Pak Blasius di sini yang tidak bisa kita lihat. Itu yang disebut dengan realitas internal. Jadi kalau Anda memandang kursi ini ada realitas eksternal secara fisik adalah kursi, dan realitas internal adalah konsep tentang kursi. Jadi kalau konsepnya berbeda, misalnya kursi konsepnya meja, berarti itu tidak kursi. Nah, baik. Yang dimaksud dengan memperoleh pengaruh bentuk manusia, artinya bentuk fisik ini mempunyai pengaruh dari interaksi manusia. Jadi misalnya kursi dibuat ukiran, kursi yang sederhana, ini yang saya maksudkan. Dan yang lain bersifat kinetis. Kinetis itu adalah biologis dan berupa perilaku dan tindakan. Jadi perilaku makan dan seterusnya. Berupa artefak. Ini yang penting di dalam sejarah. Berupa artefak, bisa berupa patung, bisa berupa jembatan, bisa berupa bangunan kuno maupun prasasti dan seterusnya. Dan juga bisa berupa teks seperti Negara Kertagama atau prasasti misalnya Mantiasih dan seterusnya, dan yang lain. Ini yang sebutnya eksternal. Tetapi antara realitas eksternal dengan internal ini bersambung. Tapi yang nampak adalah
eksternal. Jadi kalau Anda mengatakan bus sekolah, ini kan realitas eksternalnya. Tetapi ini mengandung satu konsep. Orang tidak bisa mengatakan bus eksternal kalau tidak mempunyai pengetahuan realitas internal tentang konsep bus sekolah. Lanjut. Nah, yang akan kita dekati adalah bagaimana realitas eksternal sebagai data sejarah yang berupa artefak, bangunan, itu bisa kita kaji. Nah, di dalam linguistik, jadi kita larinya ke linguistik dulu. Ada yang namanya ahli linguistik dari Prancis yang bernama Ferdinand de Saussure. Dengan terkenal bukunya disebut Code de Linguistique General atau pengantar linguistik umum yang sudah diterjemahkan oleh Gajah Mada University. Nah, di situ dikenal ada pendekatan yang disebut dengan dikotomi. Jadi ini gambar ini adalah yang disebut artefak atau disebut realitas eksternal, mengandung dua konsep. Konsep jadi satu benda, tetapi ada yang nampak dan tidak nampak. Yang disebut oleh Saussure disebut dengan, kalau dia mengartikan karena orang bahasa, dia mengatakan itu tanda bahasa. Jadi kalau kita mengatakan kereta api, itu adalah realitas eksternal dari tanda bahasa kereta api. Itu mengandung dari citra akustik yang disebut dengan realitas eksternal yang berupa kata kereta api. Kemudian mengandung juga konsep. Konsep itu ada di mind atau realitas internal. Sehingga kalau orang mengatakan kereta api, itu hubungan dengan konsep internalnya ya kereta api, bukan bus sekolah. Ini nanti akan kita kaji apa itu hubungannya. Lanjut. Nah, kebetulan James Bradley adalah terpisah di benua Amerika, tapi sama-sama dia orang ahli filsafat yang mempelajari tentang tanda. Jadi dia ahli filsafat, tetapi kalau Saussure adalah berangkatnya dari linguistik, bahwa tanda bahasa itu mempunyai aturan, mempunyai makna. Sedangkan Bradley, seorang filsafat, bagaimana kita mengatur logika, sehingga dia memunculkan yang disebut realitas eksternal, termasuk dalam hal ini adalah kebudayaan material maupun data sejarah, mencerminkan realitas internal. Jadi ini, jadi mempunyai hubungan atau merupakan representasi. Representasi adalah perbuatan yang berkaitan dengan keluar. Jadi dari realitas internal kemudian direpresentasikan menjadi realitas eksternal. Dengan demikian, jenis-jenis realitas eksternal termasuk kebudayaan material dan lingkungan alam. Jadi ini Peirce mengatakan lingkungan alam asli dapat dijadikan representasi dari realitas internal. Yang dimaksud dengan lingkungan alam asli, jadi kalau Anda mempelajari kitab Tantu Pagelaran, Anda akan melihat Gunung Semeru yang secara geologis itu fisik adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dalam Tantu Pagelaran itu diubah atau ditransformasikan sebagai puncak Sang Hyang Mahameru yang dipindah dari India. Artinya kalau kita lahirkan di sini, bahwa manusia pada waktu itu tidak membuat gunung itu menjadi gunung tertinggi, tetapi langsung dipakai sebagai bagian kebudayaan, sehingga dia tidak mengalami perubahan, langsung diambil. Seperti halnya di Keraton Yogyakarta itu terkait dengan Laut Selatan dan Gunung Merapi. Artinya pada waktu pembangunan keraton itu tidak membangun secara fisik, tidak membangun gunung, tetapi langsung
kaitan. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkungan alam asli. Kemudian realitas eksternal dapat berupa perilaku, jelas, benda, teks, tulisan, lingkungan yang bisa dimodifikasi atau diimposisi. Artinya dimodifikasi, ditransformasi tadi. Jadi Gunung Semeru yang dalam batu Padaran disebut sebagai puncak Sanghyang Gunung Mameru. Next. Nah, kemudian kita terjemahkan sekarang. Ini kalau dalam linguistik tidak boleh, tetapi karena kita orang sejarah harus bisa menerjemahkan konsep yang ada di dalam linguistik. Jadi Saussure memberikan contoh arbor. Arbor itu adalah bahasa Latin dari pohon. Pohon. Sehingga yang di atas konsep itu pohon di tanda petik. Jadi dia mengatakan kalau saya mengatakan pohon, berarti ini secara realitas internal kita punya konsep itu pohon. Nah, sehingga itu menjadi tanda kata arbor. Nah, konsep ini tentang pohon abstrak, ya, abstrak. Kemudian ini disebut petanda. Ini sering keliru, terbalik, sering kalau tidak paham. Petanda atau signifier atau signifie. Kemudian ini yang di atas internal, jadi abstrak. Jadi kalau kita mengatakan pohon, maka kita mempunyai keabstrakan tentang pengalaman melihat pohon. Nah, ini abstrak. Kemudian realitas eksternal bersifat konkret, yaitu berupa tanda bahasa yang oleh orang Romawi disebut arbor. Nah, kemudian di Indonesia disebut pohon. Nah, ini disebut dengan penanda atau signifian. Kemudian ini menjadi satu, menjadi tanda atau sign atau signal. Sehingga kalau kita melihat suatu artefak, misalnya di sini ada arca siwa, itu harus kita pisahkan menjadi dikotomi konsep tentang siwa dan arcanya. Dan arcanya itu menjadi tanda ikon. Tetapi antara signifier dan signifian itu berhubungan, tidak bisa dipisahkan, melekat. Seperti kalau Anda membawa uang 10.000, balik sama seperti ini. Nah, ini kemudian Saussure begitu brilian menguraikan ini, padahal ini tidak pernah terpikirkan orang. Jadi kalau saya mengatakan arbor atau pohon, berarti kita pernah melihat konsep tentang pohon. Demikian juga kalau realitas eksternal itu anak Anda menggambar pohon, nah, dia mempunyai referen, mempunyai konsep internal pohon. Tetapi kalau anak itu belum pernah melihat pohon, saya pernah menanyakan anak saya, ini gambar apa? Mobil, tapi dikatakan ini gambar matahari. Nah, ini karena tidak ada itu tadi. Itu tidak ada di dalam bahasa. Kalau bahasa namanya tanda atau sign, itu antara realitas internal dan eksternal ini menyatu. Tetapi yang tidak kelihatan adalah yang realitas internal. Lanjut. Nah, ini saya jelaskan lagi. Jadi arbor itu konsep tentang pohon. Nah, kemudian yang disebut penanda atau konsep, kemudian petanda, nah, tanda, arbor, kemudian itu kita turunkan sebagai, kalau Saussure mengatakan bahasa adalah tanda bahasa, maka itu kita transformasikan ke data sejarah. Ini yang susah. Jadi waktu itu kami mendapat tantangan hebat dari para arkeolog tentang ini, dan kemudian kami diyakinkan oleh Pak Masinambu, sehingga tesis saya hampir tidak diuji waktu itu. Tetapi kemudian Pak Masinambu menglegalisir bahwa bisa, karena ini termasuk juga tanda sejarah, tanda budaya. Nah, sehingga yang susah itu mentransformasikan dari tanda bahasa ke data sejarah ini.
Jadi bisa salah satunya artefak. Waktu itu saya membuat tentang lukisan dinding gua, artefak, situs, teks, karya, sastra, atau kawasan situs maupun bangunan indis yang sudah dicipta oleh Mas Ino. Lanjut. Nah, kita kembali kepada Charles Peirce yang mengembangkan dari sistem dikotomi ke trikotomi. Nah, dalam perkembangannya, sistem dikotomi de Saussure dikembangkan menjadi sistem trikotomi atau dikenal dengan segitiga Peirce. Ini cukup populer di UI. Jadi ini yang digunakan. Tapi yang dikotomi ini sering digunakan oleh ahli strukturalis Levi-Strauss. Seperti saya dalam disertasinya menggunakan yang dikotomi, yang menggunakan struktur Levi-Strauss. Kemudian sinergi oleh de Saussure dihubungkan dengan hal yang ketiga, disebut interpretan. Signifian dipecah menjadi dua, yaitu interpretan dan referen. Kemudian interpretan adalah manusia atau pemikir manusia yang mempertalikan sign sebagai tanda dengan hal yang tidak ditandai, yang kemudian dinamakan referen atau acuan. Demikian pola pertalian antara sign dan referen, antara sign dengan interpretan, dan antara referen dengan interpretan dapat dikaji secara lebih leluasa dalam sejarah. Dan bagaimana segitiga berbentuk oleh sign, referen, dan interpretan, serta pertaliannya dengan si peneliti. Ini Mas Rek. Lanjut. Ya, ini yang disebut dengan segitiga Peirce yang sudah dicoba beberapa kali. Saya mencoba melalui CD2, Pak Agus Aris Munandar melalui Puri di Bali, Pak Liyana melalui Nisa. Jadi segitiga Peirce, interpretan itu adalah seseorang yang mengeluarkan realitas eksternal. Kemudian realitas eksternal itu dipecah menjadi dua, sign atau tanda dan acuannya. Jadi ini sehingga disebut segitiga Peirce. Jadi antara sign tadi, kata abor atau pohon itu mempunyai referen dengan pohon di alam. Itu. Jadi kalau mengatakan saya ada tanda bahasa sebagai sign, pohon kopi, maka referennya ya pohon kopi. Ini disebut dengan referen, acuan. Nah, antara sign dan referen ini paling sedikit ada tiga. Ini yang nanti kita kaji. Kemudian yang interpretan ini bisa orang yang mengeluarkan budaya, bisa peneliti, karena di dalam hal ini kita sudah tidak lagi mengenal orangnya, sudah tidak lagi bisa menanyai orangnya. Tetapi kalau kita penelitian tentang antropologi ini masih bisa, tetapi kalau sejarah, kalau praaksara, kita akan tanya kepada siapa orang yang meninggal. Maka itu diganti dengan pola pemikiran masyarakat bersejarah atau peneliti. Lanjut. Nah, menurut Sperling yang kemudian teorinya diperbarui pada tahun 72, antara sign sebagai tanda dan referen acuannya terdapat tiga jenis pertalian atau hubungan. Yang pertama adalah hubungan yang bersifat formal. Artinya apa? Antara sign atau tanda dan referennya terdapat persamaan bentuk. Jadi yang dimaksudkan gini. Jadi kalau saya mengatakan tanda bahasa pohon kopi, referensinya ya pohon kopi, bukan pohon salak. Pohon kopi. Ini bersifat formal. Artinya
referen dengan tanda bahasa sebagai realitas eksternal itu sama bentuknya. Sama seperti kalau kita menggambar patung kuda sebagai sains, ini berhubungan dengan kuda hidup itu ya melalui hubungan formal sama. Sehingga dari ini kita bisa mengeluarkan makna. Nah, makna kalau hubungan formal berarti kalau gambar pohon itu ya menggambarkan tentang pohon salak. Tetapi kalau pohon yang kita gambar itu kemudian referennya disebut dengan pohon kesuburan, nah itu tidak mempunyai hubungan formal. Ini yang bisa di-share di dalam penelitian sejarah. Oke. Nah, kemudian yang kedua, hubungan kontigus antara sains sebagai realitas eksternal dengan acuannya ini merupakan perpanjangan. Perpanjangan itu bagian. Jadi kalau Anda melihat asap sebagai sains, jadi kemudian asap apinya itu tidak kelihatan, maka itu disebut dengan bersambungan. Nah, ini banyak dalam sejarah, hanya sepotong satu peristiwa, nah kemudian bisa dihubungkan dengan peristiwa yang lain yang terkait. Ini biasanya. Jadi itu namanya indeks. Kalau yang formal tadi namanya ikon, mempunyai hubungan yang bersifat formal. Kemudian yang terakhir bersifat arbiter atau semena-mena atau bersifat disepakati. Artinya antara sains dengan referennya tidak ada kaitan sama sekali. Jadi kalau Anda melihat kain merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, itu kemudian referennya dalam beberapa catatan sejarah sebagai pusaka Indonesia, nah ini tidak ada hubungannya. Wong kain merah putih yang dijahit tidak ada hubungannya, sehingga itu disebut simbol. Sehingga merah putih sebagai benda fisik, kalau kita upacara tidak menghormat, dihukum oleh guru kita. Karena simbol, sepakat. Tapi itu tidak mempunyai hubungan yang formal. Karena tidak ada bendera merah putih yang itu dikatakan merah putih, tidak ada. Kontigus juga tidak ada. Tetapi dia arbiter, disepakati. Dan tidak mempunyai hubungan dengan referennya. Jadi kalau Anda mengkaji itu, referennya ya sejarah pembuatan merah putih. Nah, sekarang kita sampai pada simbol cap lukisan telapak tangan. Nah, kami mencari data etnoarkeologi, data antropologi yang mengatakan bahwa masyarakat di Pangkep Baru itu ada tradisi kalau seorang keluarganya meninggal, ini melakukan tanda lukisan cap telapak tangan. Sehingga lukisan cap telapak tangan ini tidak ada referennya, tidak mempunyai hubungan yang formal maupun yang kontigus, tetapi dia adalah tanda simbol sebagai tanda berkabung pada saat keluarganya meninggal dunia. Sehingga klasifikasi lukisan cap telapak tangan ada yang berjari 4, artinya memotong salah satu anggota jari dan baru dicapkan. Jadi sudah terpenuhi untuk praksara. Ini metodenya dengan rekonstruksi artefak, kemudian dipilah-pilahkan. Fokusnya adalah pada lukisan dinding gua. Next. Nah, bagaimana sekarang kalau kita melihat pada Hindu-Buddha? Ini ada Candi Kidal, ini ada patung. Selanjutnya, ini ada Candi Jago, ini ada patung juga.
Selanjutnya, ini ada candi, ini ada patung. Nah, bagaimana sekarang kita menganalisis situs-situs dan artefak ini? Lanjut. Terus, sehingga interpretan kita menggunakan pemikiran masyarakat Keraton Singosari. Jadi timingnya kamu tentukan dulu, karena Candi Kidal, Jago, dan Singosari ini adalah masanya Singosari. Sehingga sains berupa berbagai ragam peninggalan masa Singosari. Referennya bisa direkonstruksi, ada kehidupan keagamaan, dan ada karya sastra yang cukup menggambarkan sosial ekonomi, terutama kitab Pararaton dan Negara Kertagama, dan beberapa sumber prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Singosari. Lanjut. Nah, ini kita definisikan ya. Candi Kidal itu sebagai sains kategorinya. Jadi bangunan Candi Kidal kita kelompokkan sebagai sains dulu. Kemudian kita cari tahu referennya. Nah, itu ada di dalam Pararaton bab 13 ayat 10. Di situ disebutkan Lina Sang Anusapati Isaka 1171 di Narma Siro ing Kidal. Jadi jelas referennya. Dan ada di Candi Kidal, ada di Desa Kidal. Berarti ini antara referen di Narma Siro ing Kidal dengan ikonnya itu sama, sebagai bangunan pendarmaan, sehingga itu kita sebut ikon. Tetapi kalau Candi Kidal itu kan hubungan dengan kitab Manasara Silpa Sastra yang mengatakan bahwa candi adalah lambang dari Gunung Mahameru, nah itu repot. Berarti ini bukan ikon, karena Gunung Mahameru kan ada di India. Tetapi kok dikatakan candi, berarti arbiter. Berarti Gunung Mahameru tidak sama dengan Candi Kidal, maka itu disebut simbol bangunan Mahameru, seperti itu. Lanjut. Ya, nah kemudian ada patung. Di dalam patung itu disebutkan bahwa di dalam Negara Kertagama disebut Batara Rasani Anisata Tirko Ning Matara Samulih Wisisa Siniwi Si Bakti Titak di Soblus Kalagu Putaran Mulih Ning Girindra Warasana. Jadi dia dari pupuh 14 bahwa Anusapati yang di dalam Pararaton itu disebutkan di Narma ring Kidal diarcakan sebagai siwa. Sehingga kalau Anda melihat patung ini bukannya Anusapati, kan batu. Karena Anusapatinya sudah meninggal. Kalau ini Anusapati ya Blegeri Anusapati yang masih bisa bicara. Tapi ini sudah sebagai siwa. Jadi sosok Anusapati tidak ada hubungannya dengan arca ini. Maka itu kita kategorikan sebagai simbol. Sehingga dikatakan maknanya Anusapati didarmakan di Candi Kidal dan disimbolkan sebagai perwujudan siwa. Semacam itu analisisnya. Tetapi kita harus menguji dulu, apakah Anusapati ada hubungannya dengan arca itu? Wong batu. Anusapatinya kan sudah tidak ada, dan seterusnya. Jadi simbol. Ini beberapa contoh kasus dalam Hindu Buddha. Lanjut. Yang ini yang bangunan Indis. Jadi Pak Lili ini mencoba untuk ada sejumlah makam-makam di Batavia, POC, itu mempunyai simbol-simbol. Kemudian dia berminat untuk mengkaji
simbol-simbol dalam nisan itu dalam kaitannya dengan kajian trikotomi. Nah, ini kemudian dia mendivisikan dulu tentang letak petanya pada masa VOC, kemudian distribusi nisan-nisan itu. Lanjut. Ya, sehingga dia melihat nisan itu sebagai sains. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini ada beberapa data tekstual, ada data ikonis. Ikonis itu adalah lambang-lambang atau ikon atau sign yang ada di dalam kubur-kubur nisan. Tapi dia sangat brilian mengkategorikan klasifikasi tentang sign itu, sehingga simpulan di dalam disertasinya berangkat dari nisan ini bisa merekonstruksi tentang struktur masyarakat masa VOC yang dikubur di Batavia. Ya, terus nah ini sama saja interpretasinya. Kita pemikiran masyarakat Indis, yaitu VOC. Kemudian datanya sains atau reaksi eksternal adalah nisan. Nah, nisan itu kita deskripsikan. Ada apa? Itu ada 10 item. Ada gambar salib, ada gambar perisai, ada gambar pedang, dan seterusnya. Baru setelah ini referennya direkonstruksi berdasarkan arsip-arsip. Jadi kalau arsip-arsip yang dari Eropa, kalau tradisi orang Eropa Belanda itu bagaimana membuat nisan, itu ada arsipnya. Kemudian juga diketahui simbol-simbol dari tanda-tanda nisan, sehingga ini dihubungkan. Dan simpulan dari Mas Lili, ini nisan yang ada di Batavia ini merupakan simbol tentang stratifikasi sosial. Jadi kalau orang kebanyakan biasanya tidak menggunakan salib Yunani. Kemudian kalau pada orang yang berpangkat gubernur jenderal itu menggunakan lambang-lambang negara di dalam nisannya. Sehingga karena lambang maka disebut dengan simbol. Terus sama. Nah, ini bukunya sudah terbit kalau mau beli. Lanjut. Nah, kira-kira semacam itu yang bisa diterapkan di dalam kajian sejarah. Tinggal nanti Anda memilih materi yang mana. Tapi prinsipnya bahwa segitiga pers itu bisa dikaji secara lebih leluasa. Dengan demikian selamat mencoba melakukan penelitian semitik dalam sejarah, sehingga kami bisa ada teman ilmiah. Karena selama ini kami di Malang hanya berjalan sendirian untuk kajian semiotik, karena mahasiswa memilih gampangnya. Karena semiotik memang agak rumit dan teliti, tapi itulah yang bisa saya sampaikan dalam diskusi ini. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami kembalikan kepada Ketua Panitia. Terima kasih. Nasakom, konsep Pancasila, konsep bela negara, dan lain-lain dikaji dengan pendekatan semiotik. Ya. Contohnya konsep Nasakom sebagai pemersatu bangsa itu dikaji dengan pendekatan semiotik. Ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas siapa? Mas Lingga Yoni. Mas Lingga. Jadi kalau Anda membahas itu cukup bagus sekali. Jadi nanti tentang Nasakom itu dipilah-pilah dulu, Mas. Dipilah-pilah dulu. Dan Anda harus berpikiran bahwa Nasakom itu adalah satu kesatuan sainnya. Kemudian unsur-unsur sainnya itu apa saja? Nah, kemudian referennya kamu cari tentang arsip-arsip, tentang yang membicarakan tentang Nasakom, referennya.
baru kemudian dihubungkan, dianalisis. Tetapi jangan nasakom seluruh, tapi dirinci dulu. Seperti saya melakukan lukisan dinding gua, saya rinci. Ada lukisan cap telapak tangan, ada lukisan binatang, lukisan tentang perahu. Nah, nasakom itu secara sistem ada apa saja. Nah, baru satu-satu kamu pilih seperti Pak Mas Lilik tadi. Jadi suatu sains dipilah-pilah secara, tetapi syaratnya harus ada sistem, Mas. Sistem merupakan satu kesatuan. Karena secara filsafat di dalam sains itu harus ada struktur dan sistem. Itu. Nah, setelah itu dicari. Nah, setelah itu dicari referennya, acuannya dengan analisis tadi. Nah, yang itu yang nasakom. Kemudian kalau yang Pancasila sudah banyak yang membahas, tetapi dia hanya mengatakan bintang simbol ketuhanan yang Maha Esa. Belum secara semiotik. Nah, ini bisa menarik sekali. Kenapa lambang bintang oleh pendiri bangsa ini kok dihubungkan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Bintang kan tidak ada hubungannya dengan Tuhan, berarti simbol. Nanti kamu jelaskan satu persatu. Itu menarik sekali. Data historisnya, data arsipnya akan kaya sekali. Jadi 5 sila itu. Kemudian rantai padi kapas dan seterusnya. Nah, ini ada semua. Kalau Anda membuka catatannya Muhammad Yamin, terutama yang berhubungan dengan tata negara Majapahit, kemudian ada juga tentang Melayu, ada semua di situ tentang Pancasila itu. Dan itu sejauh saya tahu belum ada yang membedah dengan kacamata semiotik. Hanya orang disodorkan dan harus doktrin bahwa lambang ketuhanan yang Maha Esa adalah bintang tanpa ada penjelasan. Nah, itu tugas Anda sebagai sejarawan untuk menjelaskan kenapa sampai ketuhanan yang Maha Esa kok dilambangkan dalam Pancasila bintang, kok bukan patungnya Nabi Musa misalnya. Nah, itu yang semiotik, Mas, itu tanda-tanda simbol, sehingga itu disakralkan. Nah, kalau Anda nanti akan mengaji itu, ada Anda sejarah dulu, kemudian proses semiosisnya bagaimana. Semiosis itu begini. Jadi saya tadi mengatakan abor itu pengertian pohon dalam bahasa Latin. Tapi kemudian mengalami semiosis dalam bahasa Inggris disebut tree, dalam bahasa Indonesia pohon, dalam bahasa Jawa wit. Itu semiosisnya, Mas. Dan nanti Anda kaji satu persatu. Nah, itu bisa 500 halaman tesis Anda. Akan bagus. Dan ini belum ada yang mengkaji itu. Hanya kita disodorkan, oh, lambang ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu bintang. Tapi kita dibodohi, referennya apa? Tetapi orang ditatar harus tahu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kajian yang cukup menarik. Selamat mencoba, Mas. Terima kasih. Saya Fauzan dari Pendidikan Sejarah angkatan 2013, Pak. Mau tanya, misalkan kita ingin mengangkat bangunan kuno. Ya. Andaikan saja kita ambil masjid kuno, ya, Pak. Masjid kuno. Tapi sedangkan kita selama di Pendidikan Sejarah itu diajarkan hal-hal yang paling mendasar dalam membahas interpretasi sumber sejarah. Ya. Kita nggak dibahas tentang bagaimana mengartikan simbol-simbol atau semiotika itu, ya, Pak, ya. Sehingga kita terkesan tidak berani mengambil semiotika itu. Ya, bagaimana hal-hal yang paling dasar untuk memahami pemahaman semiotika itu, Pak, supaya kita bisa ambil penelitian yang memang basicnya ke bangunan kuno, gitu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Saya ya, Mas Fauzan. Jadi saya ada bimbingan mahasiswa yang sedang meneliti sedang dhuwur. Nah, kemudian
dia pusing melihat relief Sendang Dhuwur. Kan bangunan kuno, terutama masjidnya. Apalagi sekarang di UM itu yang masih pendidikan sejarah, datanya sejarah, tetapi harus melakukan pengembangan pendidikan, nilai-nilainya itu. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mas, jadi kalau kita melihat masjid, langsung kita itu sains. Masjid kan bisa dirinci ya Mas ya, dirinci petanya satu sains. Petanya apa? Kemudian tentang dindingnya, kemudian tentang mihrabnya, tentang ukir-ukirannya, tentang atapnya. Jadi kalau kita melihat bangunan kuno, kalau masjid, kenapa masjid Indonesia kok atapnya tumpang, bukan kubah? Nah, ini bisa dikaji dengan semiotik. Begitu. Ini nanti referennya ya kita rekonstruksi tadi. Referennya misalnya atap tumpang berkaitan dengan misalnya Balikulkul. Tidak apa-apa, tapi dijelaskan. Jadi artinya Anda pilah-pilah seperti Anda pertanyaan dari Mas yang pertama tadi, dipilah-pilah dulu. Tetapi itu merupakan satu sistem. Masjid kan mesti punya halaman, punya dinding, punya tiang, punya umpak, punya atap, punya bentuk atap, punya style arsitektur. Itu aja Mas, nanti dirinci. Nah, sehingga misalnya Anda memilih 10 item, itu saja yang dikaji. Baru kemudian enggak susah kok itu. Semiotik enggak susah. Enggak susah kalau mau mencoba. Salah enggak apa-apa. Tapi yang penting trikotomi. Jadi Anda sebagai peneliti yang interpretan tadi yang pertama, kemudian sainsnya bendanya itu. Refernya ya dari bacaan-bacaan literatur dan juga hasil wawancara. Tetapi harus dipilah-pilah. Apa itu ikon, indeks, simbol. Jadi kalau Anda mengatakan ikon ya langsung itu merupakan lambang yang sama. Seperti tadi atap tumpang itu tidak sama dengan atap Balikulkul misalnya dan seterusnya. Nah, ini masalah yang berhubungan dengan bangunan. Saya kira sudah dicoba oleh Malili, jadi tolong Anda beli bukunya, itu cukup bagus. Jadi tentang bangunan nisan. Nah, nisan itu kamu turunkan dalam bangunan-bangunan kuno. Nah, Mas Lili mengkategorikan nisan itu walaupun kecil dipilah-pilah. Jadi pilah-pilah yang teks itu dipilah-pilah yang simbol yang mana, terus kemudian mengenai hiasan-hiasan itu juga dipilah-pilah, diklasifikasikan, lah baru dianalisis secara semiotika atau semiotik. Nah, sehingga dari situ kita bisa mendefinisikan 3 jenis sains tadi. Mana yang indeks, mana yang ikon, dan simbol. Terima kasih. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan diskusi. Ya. Yang pertama, ketika kita mengartikan tanda-tanda, ya, apakah kemudian tidak dimungkinkan antara peneliti satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan berkaitan dengan referennya. Dalam konteks simbol yang dibaca yang kemudian ada makna, katakanlah sekarang banyak perumahan-perumahan. Kalau kita mau mengkaji tanda-tanda seperti itu, bisa saja dulu ada kasus ketika patung Raffles itu di sebuah perumahan di Surabaya itu akan dihancurkan. Akan dihancurkan karena masyarakat yang kelompok tua itu mengatakan ini adalah simbol dari penjajah. Ngapain kita kemudian mendirikan simbol dari penjajah? Kemudian di sisi lain ada yang mengartikan bahwasanya Raffles itu adalah pembaharu yang merubah kemudian dari Singapura menjadi kota yang begitu maju. Lah, bagaimana kemudian apakah tidak dimungkinkan gitu ya terkait dengan referen ini kan berbeda-beda dan kemudian bagaimana itu bisa menjadi tataran yang apakah bisa
digabungkan keseluruhannya, atau memang itu menjadi bagian-bagian tertentu yang memang ya itulah, ternyata tanda itu tidak semuanya orang bisa memahami sama. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaan yang kritis. Jadi ini yang saya katakan tadi, proses semiosis, Mas. Jadi tanda kubur di VOC yang berupa palang Yunani itu dimaknai berbeda saat di Yunani. Nah, sehingga kita harus mengartikan semiosis, artinya kajian semiotik tahap pertama. Kemudian itu dimaknai oleh orang Belanda sebagai simbol tentang kebangsawanan. Ini kan maknanya sudah berbeda. Nah, sehingga ini disebut dengan semiosis. Itu jauh lebih rumit daripada yang lukisan dinding gua. Karena mau tidak mau kita memang harus mengetahui bahwa tanda itu berkembang maknanya. Yaitu disebut dengan semiosis. Ada istilah semiotik makro dan mikro. Itu agak rumit lagi. Jadi yang namanya mikro, kita harus menampilkan kajian semiotik yang paling awal. Kapan tanda itu digunakan dan referennya siapa. Jadi kalau kita melihat palang Yunani, maka kita harus mencari asal-usul palang Yunani itu. Nah, itu di Yunani ada referennya, ada teksnya. Nah, ini kemudian berkembang ke Eropa, di Jerman, itu berbeda lagi. Nah, itu namanya gaya semiosis. Jadi nanti ada titik sains, kemudian titik-titik referen, masuk lagi sebagai sains yang kedua, Mas. 1, 2, sampai kapan tanda ini lenyap digunakan dalam sejarah. Ini yang sangat rumit tetapi bagus sekali. Artinya simpulannya nanti dalam sejarah itu, tanda ini mengalami proses semiosis. Jadi tahap pertama adalah maknanya ini, tahap kedua ini, dan seterusnya. Sama seperti di sejarah kuno, Mas. Jadi kita membahas misalnya penanggungan sebagai sains, itu bisa dikatakan geologis, gunung penanggungan, tetapi kemudian dalam Prasasti Erlangga disebut gunung Pugawan, sains 1. Kemudian dalam Tantu Pagelaran disebut sebagai Pawitra, sains 2. Kemudian pada masa sekarang disebut gunung penanggungan. Nah, ini namanya proses semiosis. Jadi tidak susah, asal tahu rekonstruksi referennya itu. Nah, ini yang dibahas oleh Profesor Dr. Agus Aris Munandar. Dia membahas dari Majapahit, Pura, kemudian berkembang di Bali, mengalami 2 kali semiosis, sehingga segitiga verse itu bisa berulang. Jadi bisa sains yang pertama itu menjadi referen pada tataran semiosis yang kedua, itu kan. Ini membutuhkan kejelian, tetapi ilmu tanda memang sangat teliti dan kita memang bisa tidak terjebak dalam kira-kira pasti. Ini gunanya semiotik. Tapi hal itu sering dihindari mahasiswa karena susahnya merekonstruksi itu tadi. Tetapi seperti Mas Lili, ini kajiannya dari Yunani dulu, baru Jerman, baru kemudian Indonesia, baru orang-orang yang Indonesia ke Batavia. Nah, kemudian namanya gaya semiosis, artinya tanda yang mengalami proses perubahan. Ini bisa sampai sekarang, tidak apa-apa. Sampai sekarang lisan itu dianggap sebagai barang kuno, bisa saja. Sehingga kita timingnya yang mana, sehingga di dalam semiotik supaya saya tidak di waktu membuat tesis itu supaya saya tidak dihadapkan dalam kesulitan, ya timingnya mesolitik, gitu saja. Bisa sampai sekarang mesolitik, sehingga hanya 1 kali sains, tidak beberapa. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih.